Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Ya. Sebelum kita mengawali perkuliahan hari ini, saya berikan waktu, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik. Pada pertemuan kedua kali ini, tentunya didasari dari pertemuan pertama kita kemarin. Pertemuan kemarin, atau pertemuan pertama kita membahas tentang apa itu berpikir ilmiah. Karena dalam sebuah penelitian itu kita harus berposisi pada pikiran yang ilmiah. Dan sudah saya berikan tugas untuk mengetahui definisi dari riset akuntansi, maupun cara berpikir induktif dan juga berpikir deduktif. Dari tugas yang telah dikerjakan, saya rasa sebagian besar dari kalian sudah memahami, walaupun sedikit. Ada pula yang memahami lebih banyak tentang cara berpikir induktif dan deduktif. Ya, yang pertama, ketika saya berikan kalimat seperti ini, atau realitas seperti ini. Semua mahasiswa akuntansi semester 4 wajib menempuh mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Yang kedua, AIS adalah mahasiswa akuntansi semester 7. Kemudian diberikan kesimpulan, AIS wajib menempuh mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Hal ini mirip dengan cara silogisme. Kalau biasa kita saat Anda menempuh mata kuliah bahasa Indonesia ataupun pada saat Anda SMA, SMP maupun SMA seringkali diajarkan untuk tentang silogisme, ya, menarik kesimpulan. Nah, ini kira-kira cara berpikir deduktif atau cara berpikir induktif? Ya, dia adalah cara berpikir deduktif. Di mana cara berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal umum dan selanjutnya dihubungkan dengan hal-hal khusus. Hal-hal umum dihubungkan dengan hal-hal khusus untuk mencari suatu kesimpulan. Yang kedua, kita menemukan suatu bukti-bukti empirik. Ya, yang pertama, semua mahasiswa akuntansi UTS lulus mata kuliah statistik dasar dan seterusnya. Kemudian diberikan kesimpulan, semua mahasiswa UTS lulus mata kuliah statistik dasar. Nah, kalau dilihat dari sini, bukti-bukti ini adalah bukti secara khusus, kemudian menyimpulkan secara umum. Itu adalah cara berpikir induktif. Berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kalau berpikir secara deduktif, itu tadi secara umum menjadi khusus. Kalau induktif, secara khusus menjadi umum. Nah, dalam kita melakukan suatu penelitian yang berdasarkan pada pikiran ilmiah, manakah yang bisa dipakai untuk melakukan suatu penelitian? Nah, cara berpikir seorang peneliti yang keilmuannya ada, itu adalah gabungan dari deduktif-induktif atau induktif dulu baru deduktif. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, saya lanjut. Jadi, cara berpikir keilmuan merupakan cara berpikir induktif-deduktif atau deduktif-induktif. Kebenaran yang telah ada secara relatif akan ditinjau kembali untuk selanjutnya diuji secara empiris menurut langkah-langkah dalam metode ilmiah. Jadi,
bahwa kebenaran keilmuan dapat didekati melalui pengkajian penalaran secara teoritis untuk mencari maupun menemukan suatu kesulitan, kelemahan maupun ketidaktepatan teori yang telah ada. Dan selanjutnya diuji secara empiris berdasarkan fenomena di lingkungannya. Nah, kalimat ini menunjukkan adanya pola berpikir deduktif, induktif, induktif, deduktif. Ya. Selanjutnya, apa itu riset atau penelitian? Banyak sekali pengertian mengenai penelitian. Saya mengambil salah satunya. Nah, mungkin bisa saya artikan saja bahwa penelitian bersifat ilmiah merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang sistematis, terkendali, dan bersifat empiris, kritis, mengenai sifat atau proposisi tentang hubungan yang diduga terdapat di antara fenomena yang diselidiki. Jadi kalau penelitian dari sekian banyak pengertian penelitian itu, sebenarnya hal yang paling mendasar, hal yang paling pokok untuk menggugah di adanya penelitian adalah keraguan, kegusaran dari seorang peneliti. Misalnya seperti ini, saya berikan contoh yang paling ringan. Ketika Anda melihat ada laporan keuangan dana desa itu sudah akuntabel, sudah transparan, dan sebagainya. Tetapi ketika Anda melihat fakta di lapangan, masih ada beberapa bagian, misalnya satu, jembatan yang belum selesai dilakukan, tetapi secara laporan dia sudah selesai. Nah, di sini ketika Anda merasa tidak perlu untuk diungkapkan, tidak perlu untuk dipahami, tidak perlu untuk diketahui apa penyebabnya, kenapa jembatannya belum selesai tetapi laporannya sudah. Nah, kalau tidak ada rasa keingintahuan, maka selesai sampai di sini. Berarti bukan penelitian, tidak ada rasa skeptis, tidak ada rasa ingin tahunya. Nah, seorang peneliti sesuai dengan saya jelaskan kemarin bahwa kita itu pasti ingin mengetahui, skeptismenya ada, kemudian analisisnya ada, faktanya ada. Loh, laporan keuangan sudah selesai tetapi jembatannya belum selesai. Nah, ada rasa ingin tahu, ada rasa ingin mengungkap, tetapi ketika kita ingin mengungkapkan kebenaran secara ilmiah, maka kita berpikir secara ilmiah dengan mengetahui data-data yang ada di lapangan. Nah, itulah proses terjadinya sebuah penelitian. Baik, ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama adalah dimulai dari suatu pertanyaan dalam pemikiran peneliti. Contohnya tadi, kenapa jembatannya belum selesai, laporan keuangan sudah dianggap selesai. Ada apa? Itu dari kita sendiri, biasanya dari pemikiran kita sendiri. Kemudian yang kedua, diarahkan untuk memecahkan suatu masalah atau kesulitan. Ya. Memecahkan suatu masalah atau kesulitan. Nah, nantinya apakah jembatan tersebut tetap akan selesai atau akan dibiarkan seperti itu saja ketika kita mengetahui faktor-faktor, misalnya faktor-faktor kenapa sampai belum terselesainya jembatan tersebut, ya. Yang ketiga, sistematik. Sistematik di sini berarti ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah adanya fenomena tertentu yang diobservasi. Seperti tadi fenomenanya adalah belum selesainya jembatan di desa X, tetapi laporan keuangannya sudah selesai. Kemudian, apa yang ingin dikaji lebih dalam? Nah, yang dikaji lebih dalam itu adalah faktor-faktor mungkin, ya. Kemudian, hubungan di antara variabel, misalnya antara besaran dana dengan kinerja dari aparatur desa itu sendiri. Kemudian rumusan hipotesis atau pertanyaan penelitiannya, kemudian mengembangkan rancangannya, kemudian
pertanyaan penelitian diverifikasi, jadi dites, dinilai lebih lanjut, dan ditarik kesimpulan. Cirinya yang berikutnya yaitu terkendali atau terkontrol, ya. Terkendali atau terkontrol di sini berarti ada variabel-variabel yang diukur atau dinilai, maupun bisa terlihat faktor-faktor pengganggu yang harus dapat diawasi, dikontrol maupun dikendalikan. Yang kelima yaitu logis dan rasional. Logis di sini langkah-langkah yang dilakukan itu sesuai. Langkah-langkah yang dilakukan itu secara logis itu dapat diharapkan sebagai suatu langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menggiring penelitiannya untuk menghasilkan suatu jawaban dari masalah yang diungkapkan. Yang berikutnya berdasarkan bukti empiris. Bukti empiris berarti sini data-data atau informasinya memang ada atau dapat dilakukan, dapat diambil untuk melakukan suatu pengujian secara empiris. Nah, rencana yang jelas. Rencana yang jelas mulai dari awal saya harus observasi. Yang kedua, saya harus mengambil data. Yang ketiga, saya harus menganalisis data. Yang keempat, saya harus mengkonfirmasi apabila dilakukan atau dibutuhkan konfirmasi. Yang kelima, saya akan melakukan suatu kesimpulan atau penarikan kesimpulan. Ya. Yang berikutnya yaitu originalitas. Originalitas ini penelitian ini harus dimulai dengan hal yang baru, tetapi terkadang juga untuk tingkatan mahasiswa S1, dia tidak melakukan hal baru, tetapi bisa mengadaptasi dari penelitian lama yang dianggap hampir mirip dengan kondisi atau masalah yang ada di objek penelitiannya. Misalnya, di desa X kabupaten, di desa X Jawa Barat, memiliki kondisi yang sama, permasalahan yang sama, tetapi maka kita tetap dengan hasil yang ada di sana menghasilkan bahwa memang tidak adanya transparansi masyarakat dalam pembangunan jembatan di desa X. Kemudian kita bawa ke masalah yang Anda observasi tadi di Kabupaten Sumbawa. Nah, hal ini tidak apa-apa karena kita mempunyai tempat yang berbeda, tetapi kita ingat lagi bahwa harus ada variabel-variabel yang mungkin tidak sama dengan variabel yang ada di Jawa Barat tadi, ya. Jadi originalitasnya itu boleh baru, boleh mengambil dari yang lain, tetapi melihat variabel-variabel tambahannya atau justru menghapus variabel-variabel tambahannya, tetapi harus berdasarkan empirik yang ada. Yang ke-9 dapat direplikasi tadi. Jadi misalnya kalau direplikasi ini umumnya adanya kemungkinan peneliti melakukan pembuktian secara berulang kali terhadap suatu aspek sehingga memungkinkan hasil penemuan yang benar dan teruji. Jadi sudah diteliti faktor A. Besoknya lagi masih ingin diteliti lagi. Jadi faktor-faktor yang apakah benar-benar A atau jangan-jangan ada faktor A ditambah dengan faktor yang lainnya. Deskripsi yang tepat dan jelas. Nah, merupakan penggambaran sesuatu masalah dengan tepat dan benar yang membutuhkan prosedur dan alat. Ya, jadi kalau di kuantitatif itu nanti kita memakai statistik. Di dalam statistik ini akan menjelaskan secara dari variabel itu mempunyai dari variabel-variabel yang diteliti itu mempunyai intercept berapa. Jadi deskripsinya yang tepat dan jelas. Yang berikutnya, teliti, hati-hati, dan serius. Namanya juga penelitian, maka harus dilakukan secara teliti. Jangan sampai ada variabel yang terlewat
atau justru variabel yang penting menjadi dihapus, variabel yang tidak penting menjadi dipakai, atau ketidaksesuaian penggunaan variabel dalam penentuan suatu penelitian. Ya. Kemudian di sini merupakan suatu siklus. Siklusnya seperti apa? Seperti yang saya jelaskan tadi. Mulai dari pertanyaan, kemudian bisa merumuskan masalah, merumuskan hipotesisnya, menyusun instrumen, menentukan populasi dan sampel atau subjek penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ya. Langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian di sini menentukan melalui studi pendahuluan, menyusun latar belakang. Ya, latar belakang itu umumnya minimal memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah berita atau hot topic. Kalau saya mengatakan itu bukan berita, hot topic, topik yang menjadi acuan dari penelitian Anda itu apa? Hot topiknya. Yang kedua, kita hubungkan dengan teorinya. Teori. Kalau kita akuntansi, maka kita harus berdasarkan beberapa basic akuntansi. Apakah dia akan lari ke akuntansi keuangan, akuntansi biaya, kemudian atau di manajemennya, atau di perpajakan, atau di auditnya. Jadi Anda harus paham dari hot topic itu akan turun ke akuntansi yang mananya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ditambah dengan adanya masalah. Jadi setelah hot topic ada akuntansinya, masalahnya di mana? Ya, masalahnya ada di mana? Setelah itu ada pendukung-pendukung, yaitu penelitian-penelitian terdahulu. Umumnya biasanya ada gap yang antara yang satu adalah setuju beberapa penelitian, ada pengaruh antara variabel A dengan variabel B yang hasil dari penelitian yang lain menunjukkan tidak ada pengaruh A dengan B. Maka dari gap ini, dengan melihat permasalahan yang ada, Anda dapat memperkuat teori yang dipakai yang mana nantinya. Ya. Nah, yang berikutnya yaitu menentukan atau memilih masalah, merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini, saya berbicara tentang penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, perumusan masalah itu nanti larinya kepada bukan hal yang melebar, bukan bagaimana, tetapi umumnya adalah apakah. Apa? Kalau bagaimana, dia lari ke kualitatif. Tapi kalau apa, seberapa, nah itu larinya ke kuantitatif. Merumuskan masalah secara teknis dalam penulisannya yaitu memakai kata tanya, diawali dengan kata tanya. Apakah? Berapa? Kalau bagaimana, boleh, tetapi nanti larinya ke kualitatif. Ya. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya, jangan lupa. Selanjutnya, yaitu tujuan. Apabila di rumusan masalah ini ada 2 masalah, maka di tujuannya juga ada 2 tujuan. Kemudian, manfaat. Manfaatnya untuk siapa? Untuk keilmuan dan untuk prakteknya bagaimana. Ya. Kemudian menentukan landasan teori. Jangan lupa landasan teori ini harus sesuai dengan studi pendahuluannya. Ketika Anda mengatakan teorinya di sini adalah akuntansi keuangan, maka landasan teori di sini juga akuntansi keuangan. Apa saja menjadi landasan teori di sini? Yaitu merupakan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian Anda. Menyusun kerangka konseptual, menyusun hipotesis. Hipotesis nanti pada pertemuan berikut keempat, saya akan menjelaskan ke penyusunan hipotesis. Kalau tidak keempat, ya ketiga, menyusun bagaimana hipotesis. Yang pasti, ketika ada rumusan masalah di sini 3, maka hipotesis di sini jelas 3. Ya, itu yang menjadi sorotan nantinya ketika skripsi Anda itu di sini rumusan masalahnya 2, hipotesisnya 2. Nah, sementara hipotesis ini untuk menjawab yang ada di sini. Ya. Kemudian menentukan desain penelitian, menentukan populasi sampel, nanti saya jelaskan. Menentukan variabel dan definisi operasional, nanti variabel juga saya jelaskan. Menyusun dan menentukan instrumen, mengumpulkan data, menganalisis, kemudian menarik kesimpulan. Kita berikan
Satu contoh, ini saya ambil dari jurnalnya Pak Agus Wahyudi, pengaruh partisipasi, akuntabilitas, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap kinerja manajerial perangkat desa di Kabupaten Sumbawa. Nantinya kita akan memahami langkah-langkah ini secara garis besar saja. Saya mengambil contoh dari yang miliknya Pak Agus, ya, miliknya Pak Agus. Namanya. Ya, karena agak lama. Nanti bisa dicek kembali mana yang dimaksud dengan hot topiknya. Hot topiknya di sana itu ada, kemudian yang masuk dalam teorinya apa, akuntansi apa, kemudian masalah yang terjadi itu seperti apa. Setelah ada hot topic dikaitkan dengan teori yang ada, kemudian menjadi masalah seperti apa. Selanjutnya yaitu dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, yes. Saya akan memberikan tugas yang kedua. Sebutkan minimal 3 bagian dalam rumus latar belakang suatu penelitian. Yang kedua, buatlah bagian dari pendahuluan. Jadi seolah-olah Anda sudah mulai membuat skripsi awal, mini skripsi bahasanya untuk kuantitatif. Dengan tema berita sebagai berikut. Terdapat penurunan PAD Kabupaten X dikarenakan kurang patuhnya wajib pajak khususnya hotel dan restoran. Nanti dari tema seperti ini Anda dapat membuat suatu judul. Nah, dari judul tersebut Anda dapat membuat kerangka pendahuluan. Yang pertama yaitu Anda membuat latar belakang minimal 4 paragraf. Ingat, satu paragraf minimal setidaknya 3 sampai 7 kalimat. Dalam satu kalimat terdapat kalimat yang bagus itu setidaknya tidak terlalu panjang, maksimal 8 sampai 12 kata, ya. Kemudian rumusan masalah dalam bentuk kuantitatif yang sudah saya jelaskan tadi, tujuannya dan manfaatnya. Nah, nanti kita membuat, silakan dikirim di Google Classroom. Nah, ini sepertinya terbuka. Nah, ini dia. Kalau bisa Anda download sendiri di Jurnal Akuntansi UTS. Nih. Kalau kita lihat dari abstraknya, kita sudah mengetahui mana yang menjadi penelitian yang bersifat asosiatif. Penelitian ini sudah ada sampelnya, sudah ada sampai pada hipotesisnya seperti apa. Kita coba lihat. Ya, ini apakah ini masuk induktif atau deduktif? Kalimat dalam pendahuluannya ini. Kemudian, nah ini teorinya. Boleh secara teorinya, salah satu fenomena yang terjadi ialah adanya kasus dugaan penyimpangan dana desa pada Desa Mata, Kecamatan Tarano. Ini merupakan hot topiknya, ya. Hot topic harus dilampirkan pada sumbernya di mana. Kemudian di sini coba kita lihat lagi akuntabilitas penting. Nah, ini dia. Hasil penelitian-penelitian terdahulu. Ya. Penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian tidak konsistensinya beberapa penelitian terdahulu, maka diperlukan adanya penelitian ini. Nah, kerangka teoritisnya stewardship theory. Implikasi dalam menjelaskan ke
eksistensian perangkat desa sebagai lembaga. Kemudian teori mengenai pengaruh partisipasi penyusunan terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Dan seterusnya. Bisa dilihat di garis, ini masih teori. Nah, ini metode yang dilakukan. Jenis penelitian, populasinya seperti apa, teknik samplingnya seperti apa. Nah, definisi operasional variabelnya, indikator untuk instrumen pengukurannya seperti apa, ada semua, sampai pada teknik analisis data. Karena ini sifatnya adalah jurnal, maka hanya tidak sedetail kita membuat laporan skripsi ya, laporan skripsinya. Ini karena jurnal itu adalah ukuran kecil daripada laporan penelitian. Kalau Anda ingin lebih detail lagi, maka Anda harus melihat versi lengkap dari penelitian yang dilakukan oleh Pak Agus Wahyudi ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada yang kurang paham tentang langkah penelitian, nanti kita akan pahami satu persatu. Di video berikutnya akan saya jelaskan mulai dari latar belakang sampai dengan penyusunan hipotesis, desain penelitian, dan sebagainya untuk penelitian kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di video yang pertama tadi pada saat memberikan contoh tentang jurnal ada sedikit kendala dan sampai di akhir. Jadi jurnalnya seperti ini ya. Ini sebenarnya bisa kalian download untuk dipelajari seperti apakah penelitian kuantitatif itu nanti. Ya, jadi di sini ada variabel-variabelnya. Ada partisipasi, akuntabilitas, dan seterusnya. Nanti tentang jurnal ini akan kita bahas lebih lanjut. Kita hanya melihat bagian-bagian yang ada di dalam suatu penelitian sesuai dengan langkah penelitian itu sendiri. Ya. Di sini ada merumuskan masalah, menentukan tujuan, dan seterusnya sampai menarik kesimpulan. Yang pasti sudah ada di dalam contoh dari jurnal Pak Agus Wahyudi. Untuk tugas 2-nya, ini tugas 2-nya menyebutkan minimal 3 bagian dalam perumusan latar belakang suatu penelitian. Kemudian saya berikan topik tentang PAD, terdapat penurunan PAD Kabupaten X dikarenakan kurang patuhnya wajib pajak khususnya hotel dan restoran. Jadi di sini Anda mencoba membuat pendahuluan dengan latar belakang minimal 4 paragraf. Satu paragraf setidaknya 3-5 kalimat, dan satu kalimat yang baik untuk dibaca adalah 8-12 kata. Ya. Kemudian rumusan masalah dalam bentuk kuantitatif, tujuannya, dan manfaatnya. Diketik dengan ketentuan seperti ini. Nah, tugas yang ketiga, ketika Anda mengunduh jurnal dari Pak Agus Wahyudi, silakan Anda mencari 3 bagian perumusan latar belakang. Jadi 3 bagian inti yang telah saya jelaskan tadi. Ya, ini alamatnya bisa dicari di Jurnal UTS, ACID, Indeks, PHP Java, artikel view 587431. Ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.